Shalom, damai di hati. Di saat ini sebagai orang percaya kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari yang indah ini kita diberikan lagi kesempatan untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah dan di gedung gereja, sebagai informasi yang menjadi kadim ibadah di saat ini, yang saya sapa dengan penuh kasih, Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewan, STH. Saya jemput jemaat berdiri. Seuntai kasih membawa kita bahagia. Sepatah kata membuat kita percaya bahwa seiring waktu berlalu tanpa terasa, hari-hari kita lewati pelan tapi pasti. Hari ini kita bersyukur sebab hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Kita menyanyi bersama di dalam NKB nomor 3 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah. Kita tabiskan ibadah ini dengan kemegahan kuasa kasih Allah, Bapa, dan dalam keagungan karya penyelamatan Yesus Kristus, serta kekalnya tuntunan Roh Kudus, ditabiskan ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus bagi saudara-saudara. Nats pembimbing di pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia 10 ayatnya yang ke-10a berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal."
Kita mengaminkannya dengan menyanyi bersama di dalam NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya, agar Dia mengampuni kita dari kesalahan dan membarui kehidupan kita. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan yang sangat mengasihani kami, di minggu keempat saat ini kami memperingati sengsara-Mu. Sadarlah kami ya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh takut dan gentar, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ada begitu banyak kewajiban, tanggung jawab yang kami agak abaikan. Ada begitu banyak orang-orang yang kami sakiti dan menderita oleh karena tindakan kami. Kami berdosa terhadap sesama kami, keluarga kami, tempat kerja kami, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa setiap saat dan ketika anugerah dan perlindungan-Mu selalu kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah dan anugerahkanlah belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah dalam hari-hari hidup kami senantiasa disadarkan akan pengorbanan-Mu dan kesengsaraan-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kepada kami yang tidak layak ini, kami boleh mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan membersihkan dan mengampuni atas segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah yang menjadi permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam NNBT nomor 10 ayat 1 dan 2, ya Tuhan yang kudus. Yang selalu
Sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sambut pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Kita akan sama-sama membaca Markus 10 ayat 28 sampai dengan ayat ke-31. Upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kita menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat 363, "Bagi Yesus kuserahkan." Bagi dan
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau yang selalu menuntun menyertai akan setiap perjalanan kehidupan kami. Dan atas tuntunan Roh Kudus, kami boleh menikmati setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan. Dan saat ini ya Bapa di surga, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya dapat mencerahi akan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami seringkali lalai akan tanggung jawab kami. Karena itu ya Tuhan, di saat ini kami butuh firman-Mu untuk memperteguh iman kami kembali kepadamu. Ya Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kami dituntun dengan benar agar kehidupan kami semakin kuat dan iman kami kepadamu semakin kuat dan kokoh. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kekuatan firman-Mu akan senantiasa menopang dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan di saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedangnya itu, menetakannya kepada hamba iman besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah yang mau mendengarkannya dan yang mau memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika pergumulan, ketika tantangan dan kepahitan hidup menerpa perjalanan kehidupan kita, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan keberimanan kita, yaitu apakah kita akan mundur dari iman kita atau
masalah dalam pergumulan kita justru semakin akan membuat kita semakin maju dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan dalam bacaan kita saat ini tentang bagaimana Yesus yang mempersiapkan dirinya menjelang penyalibannya. Situasi dan kondisi yang akan terjadi pada Yesus membuatnya ia tidak mundur atau ia tidak merasa takut, tetapi ia yang tetap berjuang dalam iman untuk sebuah karya penyelamatan bagi manusia dan juga bagi dunia ini. Dikatakan bagaimana ia yang pergi ke sungai Kidron dan menuju ke sebuah taman, dan kita tahu bersama taman itu adalah Taman Getsemani yang terletak di lereng Bukit Zaitun, dan tempat inilah adalah tempat berdoa Tuhan Yesus itu sendiri bersama juga dengan para murid-muridnya. Itulah sebabnya Yudas tahu tempat itu, sehingga dengan mudah Yudas mendapati Yesus ketika di saat itu Yesus ada di Taman Getsemani sedang berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yudas sangat mengetahui waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk menangkap Yesus. Setelah Yesus selesai berdoa, pada saat itulah Yudas datang bersama dengan pasukan prajurit dan juga para penjaga bait Allah, datang dengan lengkap bersama juga dengan senjata untuk menangkap Yesus. Yudas sungguh tergiur dengan kenikmatan yang sesaat ketika ia dengan rela menerima 30 keping perak sebagai bayaran terhadap perbuatannya. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus ditangkap, penjahat didatangi, ia tidak sembunyi atau ia tidak melarikan diri. Tetapi ia malah maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Di situ kelihatan bahwa Yesus tidak takut, ia tidak gentar menghadapi kedatangan para prajurit, tetapi Yesus menghadapi dengan wibawa sebagai seorang pemimpin, dan mereka yang ditanya menjawab, "Yesus dari Nazaret." Dan Yesus menjawab pula, "Akulah dia." Ia menyerahkan dirinya dengan tidak takut, dengan tidak gentar, dan tidak sembunyi dan tidak melarikan diri. Sikap Yesus seperti itulah menunjukkan pada kita bahwa dia tidak takut karena ia tahu bahwa ia ada dalam rencana Bapanya. Bagi Yesus, salib adalah tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini, dan ia telah berkomitmen kepada Bapa untuk menanggung segala yang akan terjadi. Orang tahu karena firman Tuhan ini selalu direnungkan, dan jalan salib yang harus ia lewati, bagaimana ia harus ditangkap, ia diadili, bahkan juga ia disalibkan. Apa yang Yesus alami ini semua bukanlah kesalahan, bukanlah kekalahan, melainkan langkah awal untuk menuju akan kemenangan atas dosa dan maut. Ia diutus oleh Bapa di sorga, itu semata-mata untuk pengampunan dan penebusan dosa dan keselamatan kita sekalian. Bukti nyata ia lakukan dengan ia menyerahkan dirinya dan tidak melakukan pembelaan atau ia tidak melakukan perlawanan ketika ia dicari oleh prajurit juga Yudas, dan itu menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, lewat firman ini kita bisa belajar dari teladan yang Yesus lakukan. Ia tidak perlu takut, ia tidak membela dirinya atau melarikan diri dari segala macam atau pergumulan yang datang dalam kehidupan. Bahkan kita juga bisa belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika ada pergumulan, tantangan kehidupan datang kepada kita. Pastinya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, karena Tuhan selalu punya waktu dan rencana yang indah bagi kehidupan kita sekalian. Tetapi bagi orang percaya yang tetap takut dan gentar, bahkan lari di hadapan Tuhan karena gumul yang bertubi-tubi. Tetapi kita diingatkan supaya ketika ada pergumulan, tantangan yang datang menghampiri kehidupan kita, kita tetap senantiasa tidak takut, tidak gentar.
Tetapi realita dalam kehidupan yang kita jalani, banyak orang percaya yang masih saja takut dan gentar, bahkan lari dari hadapan Tuhan karena dengan pergumulan hidup yang datang bertubi-tubi. Orang-orang seperti itulah yang sebenarnya tidak hidup dalam rencana Allah, tetapi hidup sesuai dengan hati dan rencana mereka. Mereka menghabiskan waktu yang Tuhan beri untuk diri sendiri, hanya untuk mementingkan diri sendiri dan juga memiliki hidup dalam keegoisan. Kita bisa melihat pun dari pembacaan ini, Yudas pun demikian, ia yang tergiur oleh kenikmatan dunia. Ia yang tidak tahan uji dan juga terbuai dengan rayuan, dengan kenikmatan uang yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu sengsara yang keempat ini, marilah kita tetap senantiasa mengikuti teladan Tuhan yang mempunyai sikap berani, karena ia tahu ia hidup dalam rencana Bapanya. Ia rela memberikan segalanya, perhatian, waktu, dan kasih-Nya, karena itulah ia ada dalam kehidupan kita sekalian. Kita pun demikian, karena ia berfirman, marilah kita berpegang pada firman-Nya. Jangan takut dan gelisah, atau jangan bimbanglah setiap kehidupan kita, karena Tuhan pasti akan selalu beserta dalam kehidupan kita. Ia selalu menyediakan bagi kita yang terus menerus mau untuk memikul salib, menyangkal diri, dan juga tetap melakukan akan kehendak-Nya. Dan biarlah minggu sengsara yang keempat ini akan selalu menguatkan dan mengokohkan kita, iman kita kepada Tuhan atas pergumulan, penderitaan yang kita alami, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan kerja, dan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ketika kita mengalami pergumulan tantangan kehidupan, pastilah orang tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar, karena Tuhan selalu beserta kehidupan kita. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kita sekalian. Bahkan terlebih khusus juga bagi kehidupan keluarga besar Dauhan Tompo yang juga dalam persekutuan di pagi hari ini boleh beribadah bersama. Ketika ada gumul tantangan yang Tuhan izinkan dihadapi oleh kehidupan keluarga, sepeninggal suami, papa opa yang sangat dikasihi, biarlah keluarga tetap senantiasa kuat dan kokoh, karena Tuhan selalu punya waktu yang indah bagi kehidupan keluarga, dan tetap senantiasa mau untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian sungguh luar biasa, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita adanya saat ini. Biarlah tetap senantiasa hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesediaan kita untuk benar-benar mau untuk selalu berpegang kepada firman-Nya. Jangan takut dan gelisah hati kehidupan kita sekalian, karena Tuhan tetap senantiasa akan menyertai dan memberikan yang terbaik, dan juga menguatkan dan mengokohkan kita atas pergumulan penderitaan juga yang kita hadapi sampai pada saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang tetap senantiasa bergumul bersama. Biarlah Tuhan yang akan selalu menutup bungkus dan selalu hadir dalam kehidupan kita, menganugerahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi rencana indah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan tetap senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4 berkata, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sementara persembahan diberikan pujian, besarlah untungku. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah berkat dalam kehidupan kami. Lewat beribadah kami di pagi subuh ini, ada ungkapan syukur yang boleh kami berikan. Lewat kami memberi persembahan, lewat kami memberi sampul ucapan syukur. Engkau memberkati semua ungkapan syukur yang telah kami nyatakan ini ya Tuhan. Biarlah semua ini akan menopang kepelayanan yang ada. Dan terima kasih Tuhan untuk tubuh sehat, kuat iman yang boleh Engkau anugerahkan pula di tengah kehidupan kami. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab kami, dalam setiap pekerjaan bahkan usaha kami. Dan terima kasih Tuhan untuk satu persekutuan yang telah tercipta lewat beribadah di saat ini. Biarlah semua ini ya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat untuk Minggu 21 Maret, ibadah subuh yang menjadi kadim Pendeta Teddy Tiwang STH, petugas ibadah kolom 2,
Kolom yang beribadah, kolom 16, ibadah pagi jam 9 WITA, Kadim dari wilayah, petugas ibadah kolom 3, kolom yang beribadah, kolom 17. Jadwal pelayanan ibadah kolom 1, hari Rabu 17 Maret, bertempat keluarga Petrus Pamodaeng. Kolom 3, hari Rabu tanggal 17 Maret, bertempat di keluarga Kere Tombokan. Kolom 4, hari Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Rantilinggi Taka Hingkareng. Kolom 5, hari Kamis tanggal 18 Maret, Lorong Penatua keluarga Montolalu Taiwilan. Hari Rabu 17 Maret, Lorong Ibu Samas, bertempat keluarga Rumengan Hasani. Kolom 6, Sabtu 20 Maret, keluarga Lembong Maramis. Kolom 7, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Manggalang Momongan. Kolom 8, hari Rabu 17 Maret, bertempat keluarga Kukihi Lonto. Kolom 9, 17 Maret, bertempat di keluarga Selano Somalai. Kolom 10, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Junakures. Kolom 11, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Watung Kawengian. Kolom 12, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Rumengan Karu. Kolom 13, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Koagou Nelwan. Kolom 14, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Saerang Rumayan. Kolom 16, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Tangel Bawias. Kolom 17, Rabu 17 Maret, bertempat di keluarga Lengkong Melapa. Dan ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewang STH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati keluarga besar Sinadia Lewang. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Kantoria, Prokantor, pemain keyboard, petugas LCD, kostor, tim multimedia, Panji Yosua, jemaat kolom 13 dan kolom 14 yang boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja, dan juga disampaikan terima kasih kepada jemaat yang ada di rumah yang boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Demikianlah warta jemaat di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu sehingga kami selalu menikmati kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan. Dalam persekutuan bersama juga di pagi hari yang indah ini, Engkau sudah memperteguh iman kami kembali kepadamu. Dengan firman-Mu senantiasa kami akan selalu lakukan dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Di tengah-tengah gumul tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami tetap senantiasa selalu mengingat bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan. Oleh karena itu kami kiranya selalu dimampukan, dikuatkan untuk selalu ada dalam tanggung jawab kami
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan ya Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami meyakini semuanya ini adalah anugerah dan kasih setiamu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan yang Engkau berikan dan waktu bagi kami untuk memeriksa kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati akan kehidupan keluarga kami masing-masing, baik kami yang boleh ada dalam persekutuan bersama di tempat ini, bahkan ketika kami juga yang beribadah di rumah kami masing-masing. Seluruh anggota jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17, Tuhan tetap senantiasa berkati akan setiap harapan kerinduan kami, seisi anggota keluarga kami, agar kiranya berkat-Mu selalu melimpah lewat kesehatan dan kekuatan dan kemampuan kami. Tolonglah juga kami sekalian ya Tuhan, di tengah-tengah gumul penderitaan yang kami hadapi, maupun di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan, biarlah selalu nama-Mu yang kami puji dan kami sembah. Dan Tuhan kiranya juga berkati akan kiranya apa yang sedang kami perjuangkan, harapan, kerinduan, bahkan juga dengan segala cita-cita kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa tantangan yang akan datang dalam kehidupan kami itu tidak mudah. Karena itu kami tetap senantiasa mohon campur tangan Tuhan dalam seluruh perjuangan kehidupan kami. Biarlah hari-hari hidup kami senantiasa selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa bergumul bersama bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit. Kami tetap senantiasa mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumungan Hasani, Bapak Josis Parauba, orang tua dari keluarga Tempomisa Parauba, Bapak John Polar, orang tua dari keluarga Kawalusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Ranus Yakobs, Bapak Rafael Londo, Ibu Neti Sundanda Karur, Ibu Silvani Raung Loloang, Saudara Adeleda Runtu, Bapak Stephen Lumi, Ibu Mince Rondonu, orang tua dari keluarga Pangemanan Rompas yang ada dalam perawatan di Rumah Sakit Nongan, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampau, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Bapak Oswin Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempobuka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari keluarga Bapak Novi Sariowan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulce Wel Tenda, orang tua dari keluarga Waratikan Sumarau, Bapak Presley Kanuna, Saudari Yuli yang juga ada dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam. Ya Bapa di surga, Tuhan kiranya menjamah saudara-saudara kami, agar kesembuhan akan menjadi bagian berkat dan sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan dan juga yang ada dalam pergumulan sakit. Kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi kehidupan keluarga yang saat ini dirundung dalam duka cita, keluarga besar Dauhan Tompo atas meninggalnya suami, ayah, opa yang terkasih, almarhum Bapak Yosef Dauhan. Tuhan tetap senantiasa memberkati seisi kehidupan keluarga, penghiburan, kekuatan, bahkan ketabahan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar, bagi istri, anak-anak, cucu, saudara bersaudara, agar mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah gumul yang mereka hadapi saat ini. Dan ya Bapa di surga, kami juga boleh bersyukur bersama bagi saudara-saudara kami yang boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan mereka boleh bersyukur atas segenap kasih setia Tuhan lewat umur panjang yang mereka boleh nikmati, bahkan juga hari ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bersama bagi mereka yang boleh memberikan sampul syukur, keluarga Manugan Ong, keluarga Christopher Kures, Cinta Pangemanan, keluarga Palisungan, keluarga Koago Danarti, Deborah Saerang. Bahkan juga mereka yang boleh memberi sampul perpuluhan
NN kolom 10, Graisela Tampi, keluarga Manurung Tuhatelu, keluarga Balaati Nuha, Glory Tindangen, Natalia Wenas, NN kolom 12, keluarga Kolowai Alimudin, Sinta Junaidi, NN kolom 5, NN kolom 14, Dewi Tumeu, keluarga Oro Runtuaro, keluarga NN kolom 8, keluarga NN kolom 13, keluarga Moninca Singal. Bahkan mereka yang bersyukur lewat sampul hari ulang tahun pribadi, NN kolom 9, Cliff Christopher kolom 9, Bapak Manase Tafuran kolom 14, Ibu Sri Martini Widyastuti kolom 10, Keigen Elkana Juna kolom 10, Ibu Masni Sangkilang kolom 1, Ibu Syamas Friana Watung Kawengian kolom 11. Bahkan juga sampul hari ulang tahun pernikahan keluarga Kaulusan Polar kolom 5, keluarga Moninca Singal kolom 12. Ya Bapa di surga, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kehidupan keluarga yang boleh bersyukur, boleh memberikan yang terbaik dari setiap apa yang mereka dapatkan. Tuhan senantiasa berkati setiap perjuangan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Usaha kerja senantiasa ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa berdoa bersama, berkati pelayanan kami di tengah-tengah Gereja Masih Injili di Minahasa, khususnya di wilayah Manado Pangatumpa. Tuhan berkati Jemaat Gemim Karisma Buha, berkati pelayanan kami sekalian, terlebih khusus Badan Pekerja Majelis Jemaat, dari Ketua Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, Komisi Kerja, Komisi Bipra, BPPJ, pengurus kelompok fungsional lansia, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, penasehat jemaat, seluruh kepanitiaan yang ada. Tuhan tetap senantiasa berkati setiap kerja dan pelayanan kami ya Tuhan, yang akan kami lakukan di sepanjang tahun yang berjalan ini. Dengan adanya situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap senantiasa bersatu hati, bergandengan tangan dalam senantiasa menunjang segala program pelayanan yang akan kami lakukan di tengah-tengah kami memperingati juga di Minggu Sengsara yang keempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa berdoa bersama bagi para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara Indonesia. Tuhan berkati juga provinsi kami, Sulawesi Utara, di kota Manado, di kecamatan Mapanget ini, di Kelurahan Buha, dan di tiap-tiap lingkungan. Tuhan tetap senantiasa pakai terus para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat, ketaatan, dan tetap senantiasa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang berlandaskan kasih Kristus. Dan biarlah kami sebagai rakyat akan tetap senantiasa merasakan keamanan dan kesejahteraan yang akan Tuhan anugerahkan ketika Tuhan yang terus memakai para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam segala keberadaan kehidupan kami juga tetap senantiasa memohon dan meminta pertolongan dan kasih sayang-Mu. Ketika sampai pada saat ini kami yang masih tetap senantiasa bergumul dengan COVID-19 ini, agar kiranya kami selalu dituntun sertai oleh Tuhan, dibungkus dengan kasih setia-Mu, sehingga kami juga boleh terhindar dari segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kami tetap senantiasa memohon kepada-Mu ya Tuhan, karena hanya dengan kehendak Tuhan yang akan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Allah memenuhi kehidupan kami sekalian, dan agar kiranya kami tetap senantiasa berpengharapan dan meminta kekuatan dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah juga kami akan tetap senantiasa patuh dan taat akan protokol kesehatan yang akan kami lakukan. Dan ya Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang kami lakukan di pagi hari ini, baik komisi pelayanan anak sekolah minggu, prokantor-kantoria, seluruh anggota jemaat yang boleh ada, baik yang bersekutu di rumah gereja ini, bahkan di rumah masing-masing, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, pelayan khusus. Tuhan tetap senantiasa berkati akan pelayanan yang terus kami lakukan. Dan kami juga tetap senantiasa bermohon kepada-Mu
untuk di sepanjang minggu yang berjalan ini, senantiasa kami selalu ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu kami yakin percaya akan selalu menyertai kehidupan ini. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungilah kami, dan kami mohon untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Inilah syukur kami ya Tuhan, permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, diundang kita sekalian berdiri. Tuhan telah memelihara dan menuntun saudara-saudara dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu kita menyadari bahwa tugas dan panggilan gereja yang sedang kita lakukan adalah amanat Tuhan Yesus bagi kehidupan kita sekalian. Dan dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 tertulis, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kini pandanglah ke depan, Tuhan telah menaruh berkat atas kita, maka berharaplah selalu kepada Dia sebagai satu-satunya penolong. Pandang dan jalanilah hidup yang dianugerahkan Tuhan, sebab masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu, selamat memperingati Minggu Sengsara yang keempat, dan saatnya kita bersaat teduh.